Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Sonika Febrianti sebagai trainer dan rekan saya Mira dan Dila sebagai peserta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi di usaha industri manufaktur garmen tekstil. Sebelum saya masuk materi, saya akan mohon teman-teman simak bersama-sama. Untuk nomor 1, sebutkan definisi yang ikut terdampak oleh konflik antara definisi pemasaran dan definisi produksi di PT Maju Tekstil Indonesia, serta jelaskan peran masing-masing definisi tersebut dalam kerja perusahaan. Apakah jelas, teman-teman? Selanjutnya, nomor 2, jelaskan pandangan objektif atau prasangka yang dimiliki oleh divisi pemasaran terhadap definisi produksi dan sebaliknya yang memicu terjadinya kebutuhan tujuan komunikasi. Dan yang nomor terakhir, gunakan teori subordinate goals dari Muzaffar Sharif untuk merancang satu pesan visi perusahaan yang dapat diterima baik oleh staf pemasaran maupun staf produksi agar mereka berhenti saling menyalahkan. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Nah, itu aja. Definisi terkait adalah layanan pelanggan yang menghadapi keluhan pembeli, dan definisi pengadaan yang kesulitan mencari bahan baku secara mendadak seperti kain atau kancing sesuai permintaan pemasaran. Oke, baik, jawabannya yang cukup bagus. Apakah cukup, Mira, atau jawabannya? Cukup. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, saya persilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Pertanyaannya, jelaskan pandangan subjektif atau prasangka yang dimiliki oleh divisi pemasaran terhadap divisi produksi dan sebaliknya yang memicu terjadinya kebuntuan komunikasi. Jawabannya, pemasaran menganggap produksi bersifat kaku, lambat, dan tidak visioner. Sebaliknya, produksi menganggap pemasaran tidak memahami realita teknis dan hanya memikirkan penjualan. Oke, baik, pertanyaannya cukup jelas. Apakah Dila? Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, saya persilakan untuk menjawab. Gunakan teori subordinate goal dari Muzaffar Sharif untuk merancang satu pesan visi perusahaan yang dapat diterima baik oleh staf pemasaran maupun staf produksi agar mereka berhenti saling melayankan. Untuk jawabannya, implementasi subordinate goal Muzaffar Sharif dapat dilakukan dengan menggeser indikator kinerja utama KPI masing-masing divisi menjadi satu tujuan bersama: ketepatan pengiriman dan kepuasan pelanggan. Caranya adalah dengan cara mengadakan pertemuan mingguan di mana pemasaran tidak hanya melaporkan angka penjualan dan produksi, tidak hanya melaporkan jumlah output, tetapi keduanya bersama-sama mengapor. Baik, pertanyaan cukup jelas. Apakah saudara Mila cukup? Cukup. Baik, untuk pertanyaan puasnya sudah selesai. Saya selanjutnya akan masuk ke dalam pertanyaan itu mengenai PT Maju Tekstil Indonesia. Nah, fenomena industri dan latar belakang konflik PT Maju Tekstil Indonesia beroperasi di tengah fenomena fashion, sebuah kondisi industri yang menuntut kecepatan tinggi dalam memproduksi model pakaian terbaru. Nah, konflik ini muncul karena ketidaksiapan infrastruktur dan alur kerja dalam menghadapi dinamika pasar yang sangat cepat. Masalah ini memicu perdebatan antara efisiensi internal perusahaan dengan keuntungan eksternal konsumen. Nah, jadi perusahaan ini dibagi dua divisi utama dengan fokus yang bertolak belakang. Yang pertama adalah divisi pemasaran yang berorientasi pada target penjualan, tren pasar, dan kepuasan pelanggan melalui janji perubahan desain yang mendadak. Nah, yang kedua ada definisi produksi. Ini berorientasi pada efisiensi mesin, jadwal yang kaku, dan penekanan biaya produksi. Nah, ketegangan ini muncul akibat adanya ego sektoral pemasaran yang menilai produksi lamban dan tidak visioner, sementara produksi menilai pemasaran tidak memahami kendala teknis pabrik yang mengakibatkan terjadi pemborosan bahan baku, keterlambatan pengiriman, dan suasana kerja yang tidak harmonis. Nah, jadi untuk mengatasi konflik ini,
Terdapat 3 perspektif ahli yang digunakan. Yang pertama ada menurut ahli Kenneth Thomas Patrick Gilman yang mengedepankan kolaborasi terbuka untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua pihak. Yang kedua ada ahli Muzaffer Sherif mengusulkan subordinate goals, yaitu menyatukan visi kedua divisi pada satu tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada menurut ahli Lawrence Lodge menekankan biaya pada integrasi organisasi untuk menyimbangkan perbedaan tugas antara divisi. Materi sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada. Saya izin bertanya. Baik. Sebutkan dan jelaskan secara spesifik 3 kendala teknis yang dihadapi divisi produksi saat terjadi perubahan desain mendadak, serta sebutkan 2 divisi pendukung yang ikut terjepit dalam konflik antara pemasaran dan produksi menurut dokumen tersebut. Oke, baik. Pertanyaannya saya tampung dulu. Apakah Saudara Dila ada yang ditanyakan? Atau cukup? Ada, silakan. Analisislah kaitan kausalitas sebab-sebab akibat antara janji percepatan jadwal pengiriman oleh divisi pemasaran dengan potensi pemborosan bahan baku di rantai produksi. Mengapa kegagalan sinkronisasi ini berdampak langsung pada biaya operasi perusahaan? Baik, untuk pertanyaannya cukup. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Nandira terkait sebutkan dan jelaskan secara spesifik 3 kendala teknis yang dihadapi divisi produksi saat terjadi perubahan desain mendadak, serta sebutkan 2 divisi pendukung yang ikut terjepit dalam konflik ini. Baik, yang pertama ada 3 kendala. 3 kendala teknisnya adalah gangguan jadwal, ada mesin yang kaku, resiko penurunan kualitas, dan masalah kesiapan bahan baku. Dan kedua yang terlibat adalah divisi layanan pelanggan dan divisi pengadaan. Apakah cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Dila, yaitu mengenai analisis kaitan kausalitas sebab akibat antara percepatan jadwal pengiriman oleh divisi pemasaran dengan potensi pemborosan bahan baku di lantai dan mengapa kegagalan sinkronasi ini berdampak langsung biaya beroperasional perusahaan. Nah, untuk jawabannya, janji yang mendadak memaksa produksi mengubah setelan mesin dan pola potong di tengah jalan. Nah, hal ini menyebabkan bahan baku yang sudah diproses menjadi sisa atau limbah karena di desain berubah, sehingga biaya produksi membengkak akibat pemborosan fisik. Nah, apakah Saudara Dila cukup dengan jawabannya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tes terakhir untuk teman-teman disimak secara bersama. Baik, selanjutnya adalah post test. Di sini saya akan memberikan 3 soal terakhir untuk teman-teman, mohon disimak bersama-sama. Baik, untuk nomor 1, analisislah mengapa keberadaan divisi pengadaan menjadi sangat krusial sekaligus rentan saat divisi pemasaran yang membuat permintaan dadakan, bagaimana posisi mereka di tengah konflik kepentingan antara tren. Oke, selanjutnya nomor 2, berdasarkan kondisi PT Baju Tekstil Indonesia, evaluasilah apakah win-win solution yang disarankan oleh Kenneth Thomas dan Patrick Gilman selalu memungkinkan dicapai dalam industri fast fashion. Apakah hambatan terbesar dalam mewujudkan kolaborasi tersebut di lantai pabrik? Yang terakhir, rancanglah sebuah protokol standar operasional prosedur atau SOP singkat yang melibatkan tim fast track. Jelaskan bagaimana urutan koordinasi antara pemasaran, produksi, dan pengadaan saat ada pesanan model dan pakaian yang tiba-tiba viral di media sosial. Baik, untuk pertanyaan sudah cukup, saya berikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Baik, 5 menit sudah berakhir, saya persilakan kepada teman-teman untuk menjawabnya. Baik, saya izin menjawab. Baik, silakan.
Untuk pertanyaannya, analisislah mengapa keberadaan divisi pengadaan menjadi sangat krusial, sangat rentan saat divisi pemasaran membuat permintaan dadakan, bagaimana posisi mereka di tengah konflik kepentingan antara tren. Untuk jawabannya, divisi pengadaan berada di posisi sulit karena harus mencari material kain atau kancing secara instan untuk memenuhi janji pemasaran kepada pembeli. Jika koordinasi buruk, mereka gagal menyediakan bahan tepat waktu yang akhirnya menghambat seluruh alur produksi. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus. Apakah saudara Dila cukup dengan jawaban Mira? Cukup. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, saya persilakan untuk yang ingin menjawab fashion. Apakah hambatan terbesar dalam mewujudkan kolaborasi pabrik tersebut di lantai pabrik? Untuk jawabannya, hambatan terbesar adalah ego sektoral dan perbedaan orientasi tugas, fleksibel versus efisiensi kaku. Tanpa adanya integrasi yang kuat, solusi menang-menang sulit dicapai karena salah satu pihak sering kali harus mengalah pada biaya dan atau waktu. Oke, baik. Jawaban yang cukup bagus. Apakah saudara Dila cukup dengan jawabannya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, saya persilakan yang ingin menjawab. Saya menjawab. Baik, silakan. Baik, itu pertanyaannya. Rancanglah sebuah protokol atau standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan tim fast track. Jelaskan bagaimana urutan koordinasi antara pemasaran, produksi, dan pengadaan saat ada pesanan model pakaian yang tiba-tiba viral di media sosial. Untuk jawabannya, yang pertama ada fast track, yang kedua ada verifikasi kapasitas, yang ketiga ada koordinasi pengadaan, yang keempat ada produksi skala kecil, dan yang kelima ada distribusi. Oke, baik. Untuk jawaban cukup bagus. Selanjutnya sesi penilaian. Tadi saya di awal tidak menanyakan nilai. Sekarang teman-teman bisa sebutkan nilai post test dan pretestnya betul berapa. Untuk saudara Mira, betul berapa post test dan pretestnya? Betul 3 dan postnya betul 3. Baik, untuk saudara Dila betul berapa? Untuk postnya saya betul 3 dan pretest betul 3. Oke, baik. Nilai yang cukup bagus ya teman-teman semua. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti pertemuan sekarang. Baik, terima kasih dan selamat siang.